Nah, rapture itu adalah pengangkatan. Banyak anak-anak Tuhan yang tentunya merindukan untuk diangkat, ya. Dan untuk itulah saya ingin nyatakan di sini dan rindu sekali supaya semua saudara-saudara yang nonton gak ada satupun yang ketinggalan kalau memang Tuhan menjemput kita semua di saat pre-tribulation. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kegirangan dan anak Allah yang pimpin kita bertemuan di udara. Nah, menurut doktrin pre-trib ini, apa yang sedang terjadi saat ini adalah saat-saat menjelang rapture ini, saudara. Kita baca dari Lukas 21 ayat 25 dan seterusnya. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Kita tahu di berbagai belahan dunia banyak orang-orang mati karena cemas, mati karena takut, mati karena jengkel, karena mereka punya duit tetapi saat mereka ngantri di rumah sakit mereka tidak mendapatkan perlakuan sebagaimana layaknya orang kaya seperti biasanya. Nah, mereka takut, cemas dan sebagainya. Perusahaan-perusahaannya bangkrut dan kemudian mereka bingung bagaimana bayar hutang. Nah, itu membuat mereka cemas dan mati akhirnya. Juga banyak dokter-dokter juga mereka mati, banyak mereka akhirnya bunuh diri juga, banyak karena cemas dan takut. Nah, tanda-tanda pada matahari, bulan dan bintang ini terjadi, sudah blood moon lah, yang black moon dan sebagainya terjadi beberapa tahap, ya. Nah, itu mereka kaitkan dengan saat-saat ini, yaitu kedatangan Tuhan yang sudah sangat dekat sekali. Bahkan kalau saudara ngikutin berita, kejadian-kejadian yang aneh di seluruh dunia saat-saat ini, ya, likuifaksi terjadi di mana-mana. Baru saja di antara Toraja dengan di area Sulawesi sana terjadi tanah longsor, likuifaksi, perpindahan tanah dan sebagainya. Itu menandakan akhir zaman ini. Nah, binatang-binatang juga, kematian-kematian ikan di mana-mana, kematian-kematian burung-burung yang unbelievable, dipercayai karena radiasi dari 5G itu membuat kematian binatang-binatang yang terjadi di mana-mana. In ponds and rivers across China, packs of fish have been seen jumping straight out of the air, one after another. But instead of jumping from excitement or joy, some people say these fish look scared. The odd situation was captured recently in 4 Chinese provinces, from the southwest to the far northeast. In China right now, they are blasting 300 gigahertz electric radiation on the people in China. And in China going gaga. Wow. Oh. 怎么个情况？看这什么鸟儿？这刚才飞过去的那个，这掉下来的这一几个哟，都掉下来的，这个死的，你知道这是乌鸦，这样活着，这个也活着呢。
Nah, inilah saudara yang sangat dekat sekali, dan kita semua akan sukacita sekali jikalau memang Tuhan Yesus akan datang dalam waktu yang sangat dekat ini. Kita baca ayat berikutnya. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada mereka, perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja. Apabila kamu melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, sungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Nah, yang dikatakan bahwa Anak Manusia tidak tahu kapan hari dan waktunya dan sebagainya, saudara, ada interpretasi yang mengatakan bahwa pada saat kedatangan Anak Manusia itu hanya Bapa yang tahu, tetapi anak tidak. Sebenarnya kita bisa melihat tanda-tandanya seperti yang Yesus katakan tadi di ayat 21, perhatikan pohon ara atau pohon apa saja. Kalau mulai bertunas, maka kamu tahu bahwa dengan sendirinya musim panas itu sudah dekat. Jadi jikalau hal-hal ini sudah terjadi, tanda-tanda sudah terjadi, jadi itu sudah dekat. Jadi yang dikatakan bahwa hari peniupan trompet itu, saudara, itu berganti-ganti seperti bulan itu kan berganti-ganti begitu. Seperti misalnya Sintia itu kan nggak ada tanggal tetapnya ya. Jadi zaman dahulu waktu ditulis Alkitab ini itu tidak tahu kapan nantinya pas Yesus datang kembali itu, pas hari bulan, perputaran bulan itu terjadi, demikian. Misalnya juga di Israel itu kan penanggalan tidak tetap seperti international calendar, jadi tidak diketahui kapannya, tetapi pada saat tanda-tanda itu sudah menampakkan, maka kita tahu bahwa itu udah dekat. Jadi menurut pre-trib doctrine ini sudah sangat dekat sekali. Lalu kita akan baca di ayat yang ke 34 sampai 36 ya. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Karena kalau kita berjaga-jaga, kita nggak akan kaget waktu Tuhan datang menjemput kita. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Jadi sementara kita berjaga, kita juga berdoa supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Ini artinya supaya you are accounted worthy, supaya engkau layak. Jadi supaya kita ini layak diangkat oleh Tuhan pada saat rapture itu terjadi, kita harus mempersiapkan diri kita. Ini yang disampaikan. Lalu dari doktrin pre-trib ini ada hal yang sangat luar biasa yang saya sangat amazed. Bahkan orang-orang seperti Perry Stone, dia itu angkatan keempat hamba Tuhan ya, dari keluarga hamba Tuhan, dan dia sudah pelajarin ini kira-kira mungkin hampir 40 tahun dia pelajari mengenai tribulation ini, antara kitab Daniel dengan kitab Wahyu dan kitab Injil dalam Matius dan Lukas dan sebagainya tentang kedatangan Tuhan, dan dia itu sangat amazing banget lah pengajarannya ya. Dia hafal ayat-ayat tersebut, dan dia yang saya suka dari analogi dia, yaitu kedatangan Tuhan itu diumpamakan seperti pada zaman Nuh dan Lot, bukan pada zaman
Daniel, atau zaman siapa lagi yang dianiaya begitu. Jadi seperti pada zaman Nuh dan Lot. Kita baca dulu ayatnya ya. Lukas 17 ayat 26 sampai seterusnya. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari anak manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana anak manusia menyatakan dirinya. Luar biasa bukan? Jadi pada saat itu nanti diumpamakan seperti pada zaman Nuh dan Lot. Kita semua dibebaskan dari penderitaan penganiayaan yang sangat hebat itu. Jadi saudara, begini analoginya ya. Kedatangan Tuhan itu seperti pada zaman Nuh dan juga pada zaman Lot. Pada zaman Nuh dan Lot itu, jadi pada saat air bah itu akan menimpa dunia, Nuh itu naik diangkat dengan bahtera itu. Nah, kita tahu bukan, setelah nanti masa kesusahan, maka Tuhan akan datang kembali kedua kalinya. Jadi kedatangan Tuhan 2 kali ya saudara. Ada yang ngomong 3 kali, tetapi dua kali. Jadi nantinya akan ada rapture, Tuhan datang di awan-awan dan kemudian menjemput anak-anak Tuhan yang accounted worthy itu tadi, yang dipilih Tuhan untuk diangkat, kemudian yaitu saudara-saudara dan saya, kemudian diangkat, kemudian kesusahan terjadi, penderitaan penganiayaan terjadi. Itu yang terjadi di zaman Nuh dan juga pada zaman Lot. Sebelum itu Sodom dan Gomora dihancurkan, Lot dengan keluarganya dikeluarkan dulu, dan penghancuran Sodom dan Gomora itu dilaksanakan. Demikian. Jadi analoginya luar biasa. Bagaimana kita nantinya saat sebelum penganiayaan itu terjadi, maka kita ini seperti Nuh dan Lot yang dibebaskan dari semua penderitaan penganiayaan. Kemudian setelah 7 tahun atau 3,5 tahun terjadi penganiayaan, yang percaya mid-trib maka akan diangkat juga. Maka terjadilah kalau 7 tahun yang pre-trib, maka itu kesengsaraan terjadi. Sementara seperti Nuh dan seperti Lot, kita ini akan diangkat. Ya, kita tidak akan mengalaminya. Setelah selesai penganiayaan itu, maka kita bersama dengan Tuhan dan orang-orang kudusnya, dikatakan semua orang kudusnya, maka kembali untuk ke bumi untuk set up 1000 tahun damai, pemerintahan Tuhan di bumi yang baru. Kita baca ayatnya dari Efesus 1 ayat 9 sampai yang ke-10. Sebab ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Jadi ini menurut doktrin pre-trib bahwa kita ini akan dipersatukan semuanya. Maka dia akan datang kembali dan akan set up kerajaan 1000 tahun damai. Ada ayat juga dari pre-trib yang sangat luar biasa sekali, yaitu dari 2 Petrus 2 ayat 9. Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman.
Jadi mereka percaya bahwa kita orang-orang saleh, kita tidak akan mengalami aniaya. Luar biasa bukan? Indah sekali. Nah, tetapi justru penganiayaan itu disimpan untuk orang-orang jahat. Yeremia 30 ayat 4 sampai yang ke-7 juga menyatakan bagaimana Tuhan menyelamatkan Israel dan Yehuda. Dikatakan inilah perkataan-perkataan yang telah difirmankan Tuhan tentang Israel dan tentang Yehuda. Sungguh beginilah firman Tuhan, telah kami dengar jerit kegentaran, kedahsyatan dan tidak ada damai. Nah, tidak ada damai itu diidentikan, dikaitkan dengan masa kesusahan besar itu nanti. Cobalah tanyakan dan selidiki, adakah laki-laki melahirkan? Mengapakah setiap laki-laki kulihat tangannya pada pinggangnya seperti seorang perempuan yang melahirkan? Mengapakah setiap muka berubah menjadi pucat? Hai, alangkah hebatnya hari itu, tidak ada taranya. Itulah waktu kesusahan bagi Yakub, tetapi ia akan diselamatkan daripadanya. Jadi pada hari itu orang-orang Israel pun akan diselamatkan. Walaupun ada doktrin lain, interpretasi lain yang mengatakan bahwa pada saat itulah orang Israel justru yang akan dianiaya. Kita anak-anak Tuhan, kita akan bebas dari aniaya. Kita nggak tahu itu, tetapi itu apa yang mereka interpretasikan. Nah, setelah anak-anak Tuhan yang dilayakkan untuk diangkat sudah terangkat, maka terjadilah aniaya besar. Nah, 3,5 tahun pertama aniaya besar, tribulation, lalu 3,5 tahun kemudian adalah great tribulation. Nah, kalau orang yang megang doktrin mid-trib, maka di awal-awal ini 3,5 tahun belum begitu terjadi aniaya oleh antikris personnya itu. Tetapi pada 3,5 tahun setelah antikris itu muncul, maka dia akan diangkat. Ya, anak-anak Tuhan ini akan dijemput, rapture, ini yang mid-trib ya, yang mid di tengah. Dan kemudian baru terjadilah aniaya yang sangat besar, itu yang memegang doktrin mid-trib di tengah-tengah. Mari kita baca dari Daniel 9 ayat 27. Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Pada pertengahan 7 masa itu, yaitu 3,5 tahun, ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan, dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Nah, ini adalah apa yang akan terjadi pada 3,5 tahun setelah perjanjian damai itu. Mari kita sekarang baca dari Wahyu. Wahyu 11 ayat 2, tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Lalu Wahyu 13 ayat yang kelima. Ya, yang itu tadi 42 bulan itu yaitu 3,5 tahun. Dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan, dan hujat kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya, 3,5 tahun. Lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah, menghujat namanya dan kemah kediamannya dan semua mereka yang diam di sorga. Dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus. Jadi ini orang-orang yang tertinggal, saudara. Dan untuk mengalahkan mereka, dan kepadanya diberi kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa. Nah, jadi 3,5 plus 3,5 tahun. Ini
pembinasa keji ini akan berdiri di bait Allah dan kemudian dia akan membinasakan anak-anak Tuhan yang tertinggal. Tetapi kita akan terangkat. Tapi doktrin post-trib, yaitu kedatangan Tuhan nanti setelah 7 tahun penganiayaan, ya berarti anak-anak Tuhan semuanya akan ikut teraniaya di sana. Semua anak-anak Tuhan harus mempertahankan nyawanya. Tetapi kalau yang pre-trib, dia menganut ayat yang sangat luar biasa. Mari kita baca. Roma 5 ayat 9. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Nah, ini yang dipercayai pre-trib doctrine. Kita nggak akan ikut dibinasakan karena kita tidak harus mempertahankan dengan darah kita sendiri, karena sudah ada darah Yesus yang menebus kita. Jadi Yesus sudah membebaskan kita. Dia tahu bagaimana menyelamatkan kita dari hari murka. Kita baca ayat yang lain. Efesus 1 ayat 7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Jadi kita sudah diselamatkan oleh darah anak domba. Kita tidak lagi mengalami penganiayaan anti Kristus itu. Indah bukan? Jadi kita mempercaya hal ini, tetapi kita juga berjaga-jaga in case kedatangan anak manusia itu, rapture itu mid atau post. Kita tetap berjaga, iman kita naikkan kepada Tuhan. Tetapi bagi orang yang hanya percaya kepada post-trib, kalau nanti pre-trib, dia karena dia pun tidak punya iman di sana, dia kekeh, nggak ada itu namanya pre-trib, itu nggak ada, maka dia akan ketinggalan dan dia harus mempertanggungjawabkan darahnya sendiri, nyawanya sendiri dengan darahnya. Dia harus bertahan, beriman, dan saya yakin dia akan diselamatkan. Orang-orang yang kuat di dalam imannya, di dalam Tuhan pun pada saat nanti tertinggal atau mereka nanti mempercaya hanya kedatangan Tuhan Yesus itu nanti pada 7 tahun setelah penganiayaan, pada saat dianiaya pun dia akan kuat imannya. Itu doa saya. Nah, doktrin post-trib, saudara, kita akan baca dari Matius 24, ini sangat terkenal sekali, ayat 29 dan seterusnya. Segera sesudah siksaan pada masa itu, jadi menurut doktrin post-trib ini, anak-anak Tuhan harus melewati siksaan semuanya. Jadi nggak ada pengangkatan sebelum siksaan. Siksaan dulu pada masa itu, sesudah terjadi siksaan, maka matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Maka pada waktu itu tampak tanda anak manusia di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya, dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lainnya. Jadi ini menurut post-trib, setelah siksaan dan aniaya 7 tahun itu barulah anak manusia datang dan kita ini akan dikumpulkan bertemu dengan dia di awan-awan. Ya. Ada juga hamba Tuhan yang mengatakan bahwa nggak akan ada pengangkatan. Nggak ada pengangkatan. Yang ada adalah nanti Tuhan datang setelah
penganiaya ini, dan adanya hanya langsung Tuhan akan set up kerajaan 1000 tahun damai. Jadi dia sangat percaya nggak akan ada itu pengangkatan. Well, lepas dari semuanya itu, kita nggak ayal-ayalan ya, kita nggak gontok-gontokan, kita nggak tonjok-tonjokan, kita nggak merasa saling benar. Oke, yang merasa mau pegang pre-trip, go ahead, no problem. Yang mid-trip, go ahead, post-trip, dan yang nggak ada, it's okay, ya. Tetapi yang pasti, kita antusias nih mau ketemu dengan pengantin kita, ya. Kita antusias, bukan takut. Jadi hal-hal ini tidak boleh membuat saudara takut, tetapi membuat saudara antusias. Saudara mencintai Dia, Tuhan yang saudara cintai saat ini, cintai Dia dengan sungguh-sungguh, dan kemudian saudara menantikan Dia. Nah, sekarang hal yang sangat penting yang ingin saya tekankan saudara, yaitu mengenai kedatangan pengantin itu dari Matius 25. Matius 25 ini bicara mengenai gadis yang bijaksana dan gadis yang bodoh. Kita semua tahu kisahnya, tetapi bagaimana perumpamaan ini menceritakan mengenai keadaan yang akan datang yang sudah diprediksi oleh Tuhan kita. Jadi dikatakan bahwa 10 gadis itu sama-sama menanti. Mereka semuanya pakai baju putih. Jadi nggak ada perbedaan nih, dari suku manapun, dari bangsa bahasa manapun, nggak ditanya kamu bahasa apa, kamu KTP-nya apa, kamu lahir di area mana, nggak ada ditanya begitu. Semuanya sudah dibasuh dengan the blood of the lamb, jadi putih, pakai baju putih, yaitu perbuatan orang-orang kudus. Lalu di sana sudah membawa pelita, jadi mereka sama-sama, mereka sudah terang, ya. Nah, sekarang tinggal nanti terangnya itu seterang apa, bertahannya seperti apa. Nah, pada saat penantian, nah ini mereka yang 10 ini sama-sama menanti. Dari yang 10 sama-sama menanti aja, 50%-nya nggak masuk loh saudara. Jadi ini ibaratnya gereja Tuhan, anak-anak Tuhan yang sudah berpakaian putih, yang menanti. Bagaimana dengan yang nggak menanti? Yang menanti aja 50%-nya nggak masuk. Jadi saudara harus menanti. Kedatangan Tuhan ini harus dinantikan dengan antusias setiap hari. Seperti seorang calon pengantin menantikan pengantinnya, pasangannya untuk datang, deg-degan tiap-tiap hari, mempersiapkan bajunya supaya nggak kotor. Lalu yang penting lagi, persiapan minyak. Ya, saya akan jelaskan minyak ini di episode yang lain, tetapi yang ingin saya sampaikan hari ini kepada saudara sebagai highlight penekanan dari akhir rapture, pre-mid-trip, dan no rapture ini adalah bagaimana saat kita menantikan Tuhan ini, yang menantikan aja 50% nggak masuk. Apalagi yang nggak menanti. Jadi saudara harus mulai menantikan kedatangan Tuhan, kedatangan pengantin kita, pengantin saudara, dengan sangat antusias. Nah saudara, sudah terdapat banyak sekali mimpi-mimpi anak-anak Tuhan di mana-mana. So, jangan sampai ketinggalan kedatangan Tuhan jikalau Dia datang di pre-trip. Dan jikalau Dia datang di mid atau post trip, kita sangat berjaga-jaga, berhati-hati, sangat waspada. Kita naikkan iman kita, kecintaan kita sungguh-sungguh. Hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat.
ya, tetapi Dia tidak akan datang secara tiba-tiba kepada kita karena kita berjaga-jaga dan bersiap-siap akan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Well, saudara, I'm praying for you and looking forward for the coming of our Lord Jesus Christ, that we can meet up in the air with Him. God bless you. Bye.